Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya, lestari budayaku. Iya, sobat budaya dimanapun Anda berada, saat ini kita bertemu lagi dan tentunya saya bersama kedua narasumber yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah Dr. Andes J. Subowo, MSN, Sugeng Rawuh, Babe. Dan yang kedua adalah Papa Gito Gilang, iya, Sugeng Rawuh. Dan tentunya kita kembali lagi di acara podcast Taman Budaya Yogyakarta. Bertepuk tangannya dong. Dan tentunya ini sobat budaya ini sedikit penasaran ini. Kenapa podcast hari ini mendatangkan dua narasumber yang sangat tidak asing loh, sangat tidak asing ini ya. Jadi untuk sobat budaya, karena sebentar lagi Taman Budaya Yogyakarta akan menggelar acara ekspresi seni tari kontemporer lintas generasi. Wow, seperti apa itu? Nanti kita akan kulik. Tapi sebelumnya kita akan berbincang-bincang lebih lanjut tentang tari kontemporer bersama dua narasumber kita. Ya, ini kok badhe sinten dulu nih, saya nderek ini, saya manut. Untuk tari kontemporer, sebenarnya tari kontemporer itu yang seperti apa sih? Karena mungkin sobat budaya juga kacamata tari kontemporer adalah kebarat-baratan. Nah, yang dimaksud tari kontemporer itu sebenarnya seperti apa? Monggo, Papa kita atau Babe Bawo, monggo. Mungkin saya dulu ya. Ya memang tari kontemporer istilah itu mengimpor ya dari barat. Tapi pada prinsipnya tari kontemporer itu adalah sebuah ekspresi tari yang tidak terikat oleh tradisi manapun, baik secara teknik gerak maupun musiknya maupun istilahnya dukungan lain seperti kostum, elemen-elemen lainnya itu tidak terikat sama sekali. Lebih dan bebas sekali. Dan itu merupakan sebuah perwujudan ekspresi diri daripada kelompok. Jadi masing-masing koreografer itu mempunyai ciri khas tersendiri. Gitu. Jadi mungkin atau seorang koreografer itu punya kebebasan dalam berkarya di tari kontemporer. Dan itu masing-masing koreografer itu memiliki basic yang berbeda. Jadi ketika tari kontemporer tanpa batasan, di situ masing-masing koreografer akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Begitu, Iya. Tetapi perlu diingat bahwa tari kontemporer yang dicipta itu harus kebaruan pada saat itu juga. Pada saat itu juga harus ada unsur kebaruan. Jadi tadi saya katakan bahwa tari kontemporer itu sebenarnya tidak terikat oleh tradisi manapun. Tetapi di Indonesia itu sangat berkembang, kemudian banyak memanfaatkan, koreografer banyak memanfaatkan unsur-unsur tradisi, tetapi harus diinterpretasikan lagi. Untuk nafasnya, Mbak Menawi ya? Terus kaidah-kaidah sudah keluar dari tradisi. Kalau sobat budaya sering menganggap bahwa non sewu, nek ngulat-ngulat kuwi dianggap kontemporer. Nah, itu kan identiknya seperti itu. Jadi gerak bebas. Nah, itu mereka langsung kacamatanya langsung berbicara bahwa wah kayak kontemporer. Nah, sebenarnya batasan kontemporer itu seperti apa? Monggo. Ya, pertama kalau dari segi gerak yang dieksplor itu kan tidak mengambil dari etnis manapun itu pada mulanya, sehingga mengeksplorasi tubuh bahkan gerak keseharian. Nah, itu pada mulanya. Tetapi karena koreografer itu ingin mengangkat nuansa lokal yang ada, dia mengambil teknik-teknik tradisi, nuansa tradisi, tetapi tidak secara persis. Itu diolah sedemikian rupa sehingga identitas tradisi itu hilang. Nah, ini
sebentar lagi Taman Budaya Yogyakarta ini kan akan menyelenggarakan eksperimen seni tari kontemporer lintas generasi. Nah, monggo ini kenapa? Kenapa kok yang dipilih itu tari kontemporer? Yang dipilih oleh Taman Budaya, mereka alasannya apa? Monggo. Ya, karena begini, untuk wadah-wadah ekspresi tari, karya tari itu kan sudah banyak ya. Tari tradisi dan sebagainya sudah banyak wadahnya. Program di Taman Budaya ini untuk tahun ini mungkin merupakan harapan besar bagi koreografer kontemporer karena menyediakan wadah untuk berkarya, kebebasan berekspresi melalui karya tari diwadahi oleh Taman Budaya. Dan bagi koreografer kontemporer ini memberikan ruang besar bagi para koreografer maupun pelaku atau penari kontemporer. Dan ini ya positif ya buat dunia tari khususnya di Yogyakarta yang berikan fasilitas oleh Taman Budaya untuk menjalankan kegiatan ini. Untuk tari kontemporer yang akan dihadirkan, kontemporer itu lebih kacamatanya adalah ke barat. Nah, sedangkan kontemporer yang akan dihadirkan di Taman Budaya besok itu untuk lintas generasi, itu apakah benar-benar lepas dari kebarat-baratan itu, ataukah lepas dari budaya yang kita miliki, tradisi yang kita miliki? Ada nafas-nafas yang diambil atau memang lepas, benar-benar bebas? Jadi gini, konsep yang dihadirkan. Kontemporer memang bahasa kontemporer sendiri diambil dari barat ya. Tetapi untuk karya kontemporer di kita di Yogyakarta khususnya di Indonesia pada umumnya itu tidak akan lepas dari gerak-gerak tradisi karena koreografer atau pelaku itu tubuhnya sudah terbiasa dengan tarian-tarian Indonesia, basic yang dimiliki sehingga kebebasan muncul itu juga akan mengangkat atau mengimplementasikan gerakan itu tetap akan terbawa pada karya tari kontemporer, gerak-gerak tradisi itu. Ini non sewu, untuk seorang koreografer itu kan punya pilihan antara kamu mau jadi koreografer apa ini? Kamu mau mengarah ke tari tradisi atau kamu mau mengarah ke kontemporer atau kamu mau mengarah ke modern. Sedangkan tadi sudah disampaikan bahwa wadah di Yogyakarta untuk tari kontemporer, koreografer kontemporer itu kan sangat minim. Nah, terus apakah ada selain TBY ini, apakah mungkin untuk pementasan wadah untuk seorang koreografer tari kontemporer itu bisa menuangkan ide-idenya, bisa menuangkan karya-karyanya? Itu di mana? Ini kan adalah pilihan bagi sobat budaya yang ingin menjadi seorang koreografer. Ketika dia tertarik menjadi koreografer kontemporer, tapi aku harap neng dia, tapi aku harap ngopo ya? Mungkin itu pertanyaan besar bagi mereka. Nah, itu apakah ada sedikit jaminan untuk menjadi seorang koreografer tari kontemporer itu jangan takut? Nah, seperti itu. Mungkin ada motivasi. Seperti tadi, itu pilihan ya. Koreografer kontemporer itu pilihan. Dan seorang koreografer kontemporer itu pada awalnya muncul karena ingin mengekspresikan gejolak jiwanya untuk berkarya kontemporer. Tidak peduli di mana dan dari mana dan biayanya kapan itu tidak peduli. Maka mereka koreografer kontemporer itu berjuang karena itu karya idealis. Berjuang sendiri dengan kelompoknya, dengan cara apapun, dan itu akhirnya terbaca oleh masyarakat. Ternyata tari kontemporer juga sangat dibutuhkan gitu. Nah, kalau sekarang Taman Budaya mewadahi ini, itu akan membuat optimis ya bagi para koreografer. Lebih semangat ya untuk menciptakan. Dan biasanya, dan itu bisa dipastikan bahwa koreografer kontemporer itu pasti memiliki dasar tradisi yang kuat dulu, bisa berkarya kontemporer. Kalau tidak, itu pasti ya beda lah, kualitasnya beda. Ketika perbendaharaan geraknya itu minim, munculnya ekspresi geraknya juga akan minim. Gitu. Untuk terus menambah ini yang untuk wadah ya. Jadi ini para koreografer harusnya berterima kasih dengan Taman Budaya karena satu-satunya yang berani membuat program tari kontemporer itu salah satunya secara resmi kelembagaan itu Taman Budaya Yogyakarta. Kemudian wadah di luar. Sementara
para koreografer yang membuat tari kontemporer itu secara mandiri, dia mencari sendiri. Tetapi ada lembaga-lembaga yang menyediakan. Dulu sekitar tahun 80-an itu ada penata tari muda. Itu di Taman Ismail Marzuki. Kemudian sekarang masih ada Indonesia Dance Festival. Nah, itu di Jakarta secara nasional. Di samping itu ada beberapa di luar negeri itu banyak sekali. Bahkan itu event yang bergengsi kalau di luar negeri. Jadi walaupun audiennya itu sangat terbatas, tetapi yang menonton itu orang-orang luar biasanya. Ada kritikus, ada koreografer terkenal. Jadi tidak perlu takut dengan apa untuk wadahnya masa ke depan. Iya, banyak sekali. Saya kira itu. Dan tentunya untuk seorang koreografer tari kontemporer itu menjadi seniman sejati karena tidak peduli ketika ini saya akan pentas di mana karena mempunyai idealisme sendiri. Jadi yang penting saya berkarya dengan tanpa batas, dengan tanpa ada tetek bengek yang itu pastinya masukan-masukan, kritikan-kritikan itu kan lebih bebas karena tidak ada batasan untuk tradisi, jadi lebih enak, Nah, ketika menjadi narasumber untuk seorang koreografer tari kontemporer, di mana mereka punya idealisme sendiri, mereka sudah bebas tanpa ada batasan tradisi yang harus mengikat, itu kesulitannya seperti apa? Ngaten, monggo. Jadi tapi gini. maaf, sebelumnya kita iklan dulu sebentar. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Arjuni Prasetyorini. Saya adalah salah satu pengkarya dalam program ekspresi tari kontemporer lintas generasi produksi Taman Budaya Yogyakarta. Karya tari saya ini berjudul Ruang Renjana, merupakan representasi dari ruang-ruang kecintaan saya sebagai seorang perempuan, seperti ruang dunia kerja saya, ruang domestik saya, kemudian juga kecintaan saya dengan alam, dan juga kecintaan saya dengan background atau asal-usul saya. Karya tari ini ditarikan oleh 20 orang penari perempuan dan berdurasi kira-kira 20 menit. Oke, jadi karya tari ini menceritakan tentang kecintaan saya atau dari pengalaman pribadi saya sebagai seorang perempuan yang juga bekerja, tetapi juga saya berusaha untuk menyeimbangkan kehidupan saya di dunia kerja, di dunia rumah dengan berusaha untuk mencintai dan melakukan hal yang terbaik di setiap ruang yang saya hadiri, seperti di ruang kerja atau di ruang rumah tangga, domestik. Itu saya berusaha untuk melakukan yang terbaik, melakukan dengan sukacita, melakukan dengan gembira, sehingga apa yang saya kerjakan itu semuanya menyenangkan. Jadi karya tari ini adalah bentuk ekspresi saya, juga merupakan pengalaman saya sendiri sebagai seorang perempuan. Oke, mari kepada seluruh penonton, kepada seluruh pecinta seni tari, silahkan datang, hadiri dan saksikan pertunjukan tari kontemporer lintas generasi di Taman Budaya Yogyakarta tanggal 25 Oktober 2024. Nama saya Gangga Syatma Pramudita. Saya adalah salah satu mahasiswa di ISI Yogyakarta, jurusan tari. Dan saya adalah salah satu koreografer di antara 4 koreografer. Dan kebetulan saya yang paling muda. Dalam hal ini saya akan membawakan sebuah karya, di mana karya saya ini terinspirasi dari salah satu bagian atau salah satu adegan di Pakeliran Jawa, yaitu perang begal atau perang kembang. Peristiwa tersebut coba saya korelasikan dan coba saya refleksikan ke dalam diri saya. Saya mencoba mengulas tentang proses perjalanan saya untuk meraih sebuah tujuan. Saya yakin semua teman-teman saya, semua teman-teman di sini juga pasti memiliki sebuah mimpi. Saya pun juga demikian, saya juga memiliki mimpi, di mana dalam proses untuk mencapai sebuah mimpi tersebut pasti ada rintangan atau halangan, bahkan cobaan, godaan dan lain sebagainya. Itu yang saya maknai dalam karya saya ini sebuah begalan. Saya mencoba mengajak teman-teman, minimal capaian saya karya ini untuk mengingatkan saya bahwa
jangan pernah untuk mengubur mimpi kalian, karena mimpi itu tidak akan pernah mati. Takut saya jangka ke depan mimpi itu akan hadir dalam bentuk penyesalan. Maka dari itu, jangan lupa saksikan ekspresi tari kontemporer lintas generasi tahun 2024 di Konserol Taman Budaya pada tanggal 25 Oktober 2024. Ya, kita ketemu lagi tentunya masih dalam podcast Taman Budaya Yogyakarta bersama saya Herin Sumona tentunya, dan juga saya ditemani masih bersama dua narasumber yang ganteng-ganteng ini karena saya merasa cantik sendiri nih. Ya, masih bersama Bapak Dr. Andes Yesubowo MSN dan juga Bapak Gito Gilang. Ya, kita tadi menggantung pertanyaan ini ya. Monggo. Ya, sebagai narasumber untuk karya kontemporer, ini memang kita memberikan kebebasan para koreografer untuk mengekspresikan melalui karyanya, melalui gerak, baik berangkat dari tema maupun nanti diimplementasikan melalui koreografinya. Tetapi kita memberikan garis-garis ya, garis-garis kontemporer, kemudian apa yang mestinya harus dilewati, kemudian kalau punya ide, ini konsep ini bisa nggak ditambahkan seperti ini supaya lebih matang, lebih kuat gitu ya. Meskipun idealismenya tinggi, tetapi tetap dalam koridor keamanan pertunjukan, karena ini sebuah pertunjukan, jadi ya mau nggak mau harus ada batasan-batasan. Ya, harus mau. Kalau Babe punya nggak sih pengalaman untuk istilahnya membimbing koreografer kontemporer mengalami kesulitan gitu, ada pengalaman nggak, Be? Ya, biasanya pada mulanya itu para koreografer muda itu memang tadi apa yang dikatakan, wah kontemporer itu ke barat-baratan. Tapi dia tidak tahu sebenarnya konsep secara apa ya, fundamental tari kontemporer itu apa. Sehingga kita harus bisa mengarahkan. Bahkan ada yang sekedar menampilkan tradisi, musiknya pakai musik barat itu dikatakan kontemporer. Wah, pada awalnya begitu. Terus saya jelaskan bahwa tari kontemporer itu pada prinsipnya adalah istilahnya berpijak daripada gerak di luar non tradisi, di luar non tradisi. Jadi kaidah-kaidah tradisi itu udah diabaikan, Bahkan penggunaan musik itu pun tidak secara simetri, dia berjalan harmonis, tidak. Bahkan ada yang cross. Jadi pada intinya musik di dalam tari kontemporer itu adalah membangun suasana saja. Tidak ada istilah yang ritmis harus diikuti, enggak. Bahkan banyak menggunakan multimedia dan lain sebagainya. Begitu. Dan ini kembali lagi ke acara yang akan kita selenggarakan, Niko. Itu kenapa sih pemilihannya adalah tari kontemporer lintas generasi? Kenapa? Kenapa tidak kontemporer, ya wes lah koreografer satu lingkup, satu usia, satu generasi gitu. Tapi kenapa ini lintas generasi yang dipilih? Padahal ini pertama kali pertama kali diadakan. Kenapa langsung gebrakannya seperti itu? Jadi gini, lintas generasi ini kan memberikan ruang beberapa generasi, jangan sampai kehilangan generasi. Makanya yang senior itu berkarya, di bawahnya berkarya dan berkarya terus. Nanti generasi ini akan melanjutkan senior yang koreografer kontemporer senior, dan ini dicoba karya bersama, bersama dengan konsep lintas yang sama. Ya, konsepnya kontemporer, tetapi tema yang diambil beda-beda. Tema yang diambil beda-beda. Dan karena basic masing-masing itu juga beda, maka nanti akan muncul wujudnya karya yang berbeda. Maka yang akan nonton juga tidak mungkin bosan karena ini karyanya beda-beda, tema beda, dan ekspresi yang diwujudkan, implementasi karyanya juga akan berbeda. Jadi dengan koridornya, batasannya adalah tari kontemporer, garapan pertunjukan tari kontemporer. Tetapi dengan garapan yang dihadirkan itu sesuai dengan basic yang dimiliki oleh koreografer masing-masing. Dan besok itu ada 4 koreografer, 4 koreografer yang masing-masing itu kurang lebih 10 tahun selisih usianya. Selisihnya 10 tahun? Iya. Sobat Budaya,
10 tahun loh usianya nih, luar biasa sekali. Ini untuk yang paling senior, untuk kalau sepuh nanti ya gimana ya, non sewu Bu. Untuk yang paling senior, ini usianya berapa untuk koreografernya? Ya 60-an ya, usia 60-an. Usia 60, lalu kalau dibuletkan, tapi ini nggak pas semua ya. 60, 50, 40, 30 itu diantara ya. Jadi batasannya. Batasannya. Wah, luar biasa sekali. 20 tahun sampai 29, 30 tahun sampai 39, gitu. 40 tahun sampai 49, 50 tahun sampai 60. Wah, luar biasa sekali. Dengan mungkin kacamata yang berbeda, dengan generasi yang berbeda, pastinya karya yang dihasilkan itu akan sangat berbeda, karena kontemporer anak muda Gen Z sekarang dengan yang dulu kan pemikirannya akan berbeda. Nah, mereka untuk sebagai narasumber kan harus masuk ke segala generasi mereka. Mereka mungkin bisa bercerita sedikit pengalaman kesulitannya mendampingi atau suka dukanya mereka. Jadi lintas generasi ini kan mungkin nanti akan berbeda juga ya. Ketika yang paling senior, apakah dia konsisten mengikuti perkembangan? Nah, terus otomatis yang paling muda ya zaman sekarang dia akan lebih tahu zaman milenial. Nah, ini tari kontemporer itu harus kekinian, kebaruan, bahkan mengangkat tren pada masa sekarang itu apa? Perkembangan zaman itu nanti akan kelihatan itu. Kalau yang selalu mengikuti perkembangan dia akan konsisten gitu. Jadi nanti mungkin ada sedikit perbedaan karena seperti yang paling muda Ganggas ya, itu zaman milenial sekali dibandingkan dibandingkan dengan yang sangat senior itu mungkin, tetapi tidak selalu begitu. Mungkin yang sangat senior itu selalu mengikuti perkembangan zaman, update gitu. Perkembangan terkini. Yang senior itu kan memiliki perbendaharaan gerak mulai dari tradisi, kreasi dan sebagainya kan banyak. Tapi juga pengalaman perkembangan tari kontemporer kan lebih lama mengikutinya, sehingga perbendaharaannya lebih banyak sebenarnya. Tapi untuk kalau kita akan berbicara tentang pengalaman yang senior dengan yang paling muda itu sudah makan banyak, tapi sekarang makannya untuk kontemporer ya. Nah itu nanti akan perbedaan itu yang akan menarik untuk kita lihat ya. Luar biasa sekali. Nah, secara materi yang senior banyak sekali, yang muda itu mungkin materi akan terbatas, tetapi dia mengalami zaman sekarang. Nah, itu saja bedanya. Karena yang senior lebih tahu bahwa biyen koyo ngene, terus melakukannya koyo ngene, sekarang seperti ini. Tetapi ada nggak sumbangsih ketika yang muda sekarang ini kan hidup pada zaman sekarang, sedangkan kontemporer zaman dulu itu ya seperti itu. Itu apakah ada sumbangsih yang dimasukkan atau memang benar-benar yang koreografer muda itu ya kamu nggarap yang zaman sekarang seperti itu, kontemporer saat ini, atau ada nafas yang dulu? Sebetulnya kontemporer itu kan bahasanya tempo, artinya sekarang, saat ini gitu. Tapi bagi koreografer kan memang harus cerdas. Untuk menggali informasi tentang kontemporer pasti diawali dari cerita, sejarah atau pengalaman atau apa namanya dokumentasi yang lama kontemporer. Asal mula kontemporer, sehingga dia mengekspresikan kontemporer yang sekarang itu seakan-akan, bukan seakan-akan, memiliki dasar yang kuat tentang kontemporer. Nah, ini kan kita tadi berbicara tentang tari kontemporer ya Sobat Budaya. Nah, ini di Yogyakarta, ini adakah tokoh koreografer kontemporer? Ya, Jogja banyak sekali ya. Kalau yang sangat senior itu Romo Bagong Sudiarjo, kemudian Romo Wisnuwardana. Kemudian di bawahnya itu ada Martinus Miroto, ada Agung Gunawan, ada Bimo Wiwohatmo, dan banyak sekali. Bahkan yang angkatan muda ini banyak sekali. Cuma itu tadi, karena mereka tidak tahu wadahnya harus kemana, fasilitas utamanya pemerintah. Nah, ini Taman Budaya satu-satunya yang menggagas memberikan wadah. Nah, itu nanti akan tersalur semua. Ya,
ini untuk tadi kita tarik ke belakang bahwa koreografer tari kontemporer di Yogyakarta itu ternyata basic mereka untuk tari tradisi itu kan sangat kuat sekali, kental banget gitu loh. Wis geteh, wis daging banget. Nah, apakah dari karya-karya mereka yang diciptakan itu unsur tradisinya masih kuat, masih kencang, atau mereka bisa lepas dari itu semua? Tadi saya udah bilang ya bahwa koreografer kontemporer itu yang kuat itu biasanya memiliki basic tradisi yang kuat. Nah, tokoh-tokoh yang disampaikan Mas Bowo tadi, tokoh tari kontemporer Yogyakarta itu tradisinya kuat. Sehingga sampai saat ini misalnya berkarya, itu pasti gerak-gerak tradisinya muncul, tapi tidak mengikat dan tidak akan menyalahi kebakuan. Nah, mereka pasti seperti itu. Itu bagian dari kecerdasan untuk mengekspresikan gerak. Jadi tetap karena sampun daging ya, sampun getih istilahnya. Jadi mau nggak mau tradisi itu otomatis akan keluar meskipun tidak dengan batasan yang pakemnya tradisi. Ya. Tapi terkadang untuk seorang koreografer tari kontemporer itu dianggap ada beberapa pro dan kontra. Itu ada yang berkata bahwa wah ini ngerusak tradisi, wah ini ngisroh iki. Nah, mereka bagaimana untuk penyikapannya supaya itu menjadi sesuatu yang netral, menjadi sesuatu yang baik-baik saja gitu loh untuk mengatasi itu semua. Nah, itu wajar di mana-mana begitu. Tetapi taman budaya itu kan sudah mewadahi baik tari klasik maupun kerakyatan. Sudah diwadahi semua. Nah, ini tari kontemporer diwadahi oleh taman budaya. Ini bisa menempatkan. Jadi nanti tidak akan terjadi wah merusak, enggak. Jadi nanti sudah ada wadahnya sendiri-sendiri. Jadi penata tari akan memilih kemana. Nah, itu salah satu ya itu wadah tadi yang cukup lengkap. Itu menurut saya itu omongan sumbang. Jadi orang yang tidak suka pasti ngomong jeleknya gitu. Tetapi kita harus berpikiran positif dan luas. Masyarakat kita itu seperti apa. Dan ternyata yang menyenangi tari kontemporer itu juga banyak sekali. Dan itu apalagi taman budaya sudah mewadahi ya. Artinya bagi penonton juga, pencinta juga itu merasa punya tari kontemporer di Yogyakarta ini. Dan mungkin menjadi penyeimbang ya. Penyeimbang. Ya. Meskipun tari tradisi ya itu memang ada, itu budaya yang kita miliki. Dan harus dijaga. Dan ini tari kontemporer ini bukan sebagai sesuatu kacamata yang positif saja. Jangan sebagai kacamata saya ingin ngisroh tari tradisi tidak, karena itu tempatnya berbeda. Tempatnya berbeda. Dan mungkin dari iringan-iringan yang dihadirkan itu juga sangat berbeda dari tari tradisi. Jadi tidak pas ketika dianggap bahwa kuwi ngisroh itu merusak. Sebetulnya kan sangat wajar ya. Dulu ada perupa Yogyakarta namanya Gregorius Sidarta tahun 70 pameran di Taman Ismail Marzuki. Tajuknya adalah seni rupa kontemporer. Ketika pameran, tanggapannya ngeri. Banyak yang menentang juga pada waktu itu karena memang satu-satunya Indonesia pada waktu itu baru dimunculkan. Begitu pula ketika Pak Bagong Sudiarjo setelah studi di Amerika pulang menciptakan karya-karya tari baru, karya-karya kontemporer, wah itu secara nasional menentang. Tetapi Pak Bagong sangat sekali sehingga nama itu diganti tari kontemporer itu diganti tari kreasi baru yang lokal yang membumi. Nah, itu. Dan memang sampai sekarang sampai sekarang memang itu sering bukan sering tetapi selalu digunakan untuk pendidikan-pendidikan di sekolah-sekolah begitu ya. Ya, ini sebelum kita lanjut lagi, ini ada iklan dulu yang mau lewat. Monggo. Oke. Saya Antera Smorotejo, salah satu koreografer dalam ekspresi tari kontemporer lintas generasi program Taman Budaya Yogyakarta. Kali ini saya mengangkat tema tentang Pranoto Mongso atau astrologi Jawa kuno. Tapi karya kami tidak kami hadirkan secara naratif, hanya simbolik
kami cenderung menghadirkan simbol-simbol seperti dua wanita, yang satunya menyimbolkan masa lalu, kemudian satunya wanita sebagai simbol masa kini, yang esensinya adalah bahwa leluhur kita atau nenek moyang kita itu sudah mengajarkan kita akan sesuatu yang sangat detail, sesuatu yang sangat teliti. Orang akan melakukan sesuatu itu akibatnya sudah dipertimbangkan jauh sebelumnya. Nah, karya kami itu menghadirkan simbol-simbol itu. Jadi ada interaksi sinergi antara manusia, lingkungan, dan sang pencipta. Hubungan antar makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Silahkan tanggal 25 Oktober nonton di Taman Budaya Yogyakarta. Oke. Saya Ngatini, biasa dipanggil Butini. Ya, nama seniman Maria Magdalena Ngatini atau Ngatini. Dalam rangka eksperimentasi tari kontemporer lintas generasi yang diadakan oleh Taman Budaya, saya akan mengangkat tema Prapatan atau Simpang 4. Saya beri judul Prapatan karena di sana dilalui manusia, siapa orang yang tidak melewati perapatan itu atau Simpang 4 itu. Elemen-elemen di sana banyak sekali. Saya akan mencoba perapatan kok digawe tari toh. Nah, saya ditantang. Kenapa perapatan itu kok untuk membuang sesaji dengan ubo rampe, dengan doa-doa, kembar mayang harus dibuang ning perapatan. Perapatan ada karakter juga hiruk pikuk, keangkuhan, tidak kepedulian orang-orang yang masing-masing menuju kehidupannya, mau kanan, mau kiri, mau terus. Yaitu perapatan yang masing-masing banyak keperluan itu terjadi di perapatan. Jadi dari pagi hingga pagi lagi itu aktivitas di perapatan itu yang saya angkat nanti di panggung. Semoga nanti bisa diterima. Semoga nanti saya bisa menuang apa yang saya mau di atas panggung. Bentuknya bagaimana nanti ditonton saja pada tanggal 25 Oktober di Taman Budaya Yogyakarta. Sahabat budaya, tentunya masih di podcast Taman Budaya Yogyakarta bersama saya Herin Sumona dan dua narasumber kita yang super ganteng ini. Ini adalah dosen saya dan guru saya. Masih ada Bapak Dr. Andes Yesubowo MSN dan juga Bapak Gito Gilang. Dan tentunya kita membahas tentang ekspresi seni tari kontemporer lintas generasi yang akan diadakan di Konser Hall Taman Budaya Yogyakarta. Kapan? Nanti bocorannya. Oke, sabar. Ya, lanjut ini ya Babe sama Papa Gito. Untuk koreografer tari kontemporer yang dipilih, ini ada 4 koreografer nje. Ada Butini dari yang paling senior, lalu ada Pak Anter Asmoro Tejo, lalu ada Mbak Arjuni, dan yang terakhir adalah Mas Ganggas. Itu kenapa? Kenapa pemilihan 4 koreografer tersebut? Ya. Alasannya? Sebetulnya di Jogja itu koreografer kontemporer juga banyak selain 4 itu. Tapi ini sebagai pondasi atau titik awal yang diwadahi oleh Taman Budaya untuk menentukan koreografer. Ini kita tentukan yang kami narasumber berharap berempat ini pilihan yang tepat untuk menjadi pionir koreografer kontemporer di Yogyakarta. Mbak Ngatini dengan basic yang sangat kuat, tari kreasi baru dan pengalaman kontemporer yang kuat sebagai koreografer yang paling senior, mewakili yang paling senior, yang usia 60-an gitu. Kemudian Mas
Mas Anter Asmarotejo sudah tidak asing lagi tari kontemporer. Dari sejak dia sekolah tari sampai sekarang tidak menggeluti itu dan tidak pernah melepaskan itu dan orang banyak tahu. Pasti ditunggu juga karyanya. Ya. Kemudian Mbak Arjuni, di samping dia aktif di kontemporer, kemudian dia akademisi di ISI Yogyakarta, dia terus berkarya, itu juga akan ditunggu. Apalagi mahasiswanya pasti menunggu toh. Ya. Kemudian Ganggas, ini koreografer muda yang pengalamannya memang yang namanya muda itu belum banyak, tetapi berkiprahnya banyak. Bisa dikatakan ora tau leren. Mulakno nek dubunge angel nek direpon ora diangkat kan oke kegiatan itu. Itu tanggalannya 30 ning dia jadwalnya 40. Nah iya, lah itu. Itu saking sibuknya koreografer muda. Maka ini sebagai koreografer muda kita ambil contoh untuk berkarya gitu. Dan mungkin itu menjadi motivasi untuk koreografer muda gitu. Jadi bisa buat dorongan juga kita berkarya dan jangan takut untuk berkarya karena ya seperti yang tadi disampaikan memang banyak pro dan kontra untuk tari kontemporer, pengurusan dan sebagainya. Tetapi ketika kita mendengarkan itu semua orang maju. Dan itu sudah terbukti. Koreografer kontemporer itu tidak akan mempan mengdiunek merusak, nggak akan mempan karena itu sangat idealis gitu. Tetapi mungkin untuk yang masih mahasiswa, yang masih istilahnya timi-timi, masih timi ketika langsung diberi hantaman seperti itu tidak menutup kemungkinan mereka lalu akan tenggelam, langsung akan hilang. Nah, untuk menjadi seorang koreografer tari kontemporer itu kan harus banyak wawasan dan menurut saya ini untuk ide-idenya ini semakin sulit karena kalau untuk tari tradisi itu kan sudah ada patokannya, sudah ada sebegini. Nah, itu untuk ide koreografer tari kontemporer itu pencariannya itu mungkin ada sedikit bocoran strateginya untuk menuangkan sebuah karya berawal dari ide itu bagaimana? Monggo. Ya, jadi di samping seseorang akan mendalami tari kontemporer, dia harus banyak wawasan. Apakah itu membaca atau dia secara langsung praktek di lingkungan tertentu atau melihat pertunjukan di luar, itu banyak cara. Bahkan sekarang mudah sekali di media sosial. Jadi kalau akan belajar tentang itu, ya itu sangat mudah sekali dengan menggunakan media sosial. Tapi yang perlu diingat konsistensi daripada koreografer yang akan menggeluti tari kontemporer itu. Jadi biasanya kalau di Jogja semua mempunyai basic, baik itu basic kerakyatan maupun yang klasik atau yang kreasi baru. Kebetulan 4 penata ini semua mempunyai itu. Dan kenapa kita memilih itu? Jam terbangnya cukup bisa dibaca karena sebelumnya dia sudah berkarya. Jadi memang bagi yang menggeluti tari kontemporer harus update ya. Perkembangan di luar tidak hanya di Indonesia, jadi di luar sana itu harus kita ikuti terus dan mengasah kembali imajinasi itu karena itu sangat penting di dalam tari kontemporer karena di dalam tema pada awalnya tari kontem itu kan menyadarkan masyarakat hal-hal yang menyimpang apa yang terjadi dalam masyarakat ini mulai diangkat menjadi sebuah tema tari kontemporer pada mulanya begitu. Dan tentunya untuk koreografer kontemporer, tari kontemporer itu tidak usah takut karena mungkin wadah di sini ini masih sangat sedikit. Dan kebetulan Taman Budaya mulai tahun ini memberikan wadah. Tetapi untuk mancanegara, untuk di luar itu lebih menjanjikan untuk seorang koreografer tari kontemporer. Iya. Ya terus terang kalau koreografer tari kontemporer itu yang pertama atau lebih banyak lakukan di luar malah. Dan itu sebuah kesempatan yang banyak dicari seorang koreografer atau penari dan kebetulan yang paling banyak mendapatkan yang kontemporer. Artinya tidak usah takut wadah. Ya, wadah di luar banyak, apalagi sekarang di Yogyakarta Taman Budaya ngasih wadah, itu artinya perkembangan tari kontemporer di Yogyakarta akan pesat gitu. Ruang-ruangnya semakin melebar gitu. Jadi aman-aman saja. Tidak usah takut ketika berkarya. Yo sobat budaya yang muda-muda. Bahkan di luar sana ya, di dunia internasional tidak hanya koreografer kontemporer,
Jadi pemusik khusus kontemporer, bahkan penari kontemporer itu ada wadah lembaga dijadikan satu karya bersama dengan tajuk tari kontemporer. Itu sudah banyak sekali, baik itu di Amerika, di Eropa, dan di negara-negara Asia sudah mulai banyak. Wah, luar biasa sekali ternyata. Tidak usah takut Sobat Budaya untuk menjadi seorang koreografer tari kontemporer ataupun penari tari kontemporer, karena itu adalah karya seni yang tidak ada salahnya. Karya seni itu tidak ada salahnya, semua benar, tergantung kacamata kita melihatnya saja. Monggo, mungkin ada sedikit bocoran sedikit ini tentang tema-tema yang akan dihadirkan atau konsep yang dihadirkan besok pada saat eksperimen seni tari kontemporer lintas generasi itu. Sedikit bocoran buat netizen. Jadi mungkin bocoran sedikit ya. Tema yang diangkat oleh koreografer senior Mbak Ngatini itu akan mengambil tema perapatan. Nah, begitu bilang perapatan, kalau kita baru ngomong tentang tema, orang penasaran. Perapatan dibuat menjadi karya-karya kontemporer. Itu ya istilahnya ya. Iya, itu akan seperti apa? Yang diangkat jelas kejadian-kejadian yang ada di perapatan. Setiap orang pasti tahu apa itu perempatan. Dalan plus perapatan. Nah, itu yang diangkat. Itu untuk Bu Ngatini. Itu Bu Ngatini. Lalu untuk kalau Mas Santer itu mau mengangkat sebetulnya sejarah ya Mas ya. Karena ada perubahan toh kemarin sejarah, tapi supaya tidak terlalu lebar, saya cuma bilang sampai pada sejarah. Waduh, biar penasaran Sobat Budaya. Sejarah itu kan jelas tradisi yang berjalan, tapi ini dibuat kontemporer. Gimana itu coba? Penasaran toh. Sesuk nonton. Ya kayak loro wes gawe penasaran. Yang ketiga sekarang untuk Mbak Arjuni, monggo. Mbak Arjuni, Mas Bowo kelingan tema yang diangkat? Saya belum ya. Jadi belum ketemu secara langsung. Baru hari ini kita akan bicara. Kalau masih ada beberapa pilihan tema mana yang akan dipilih. Yang jelas ada ya tema yang sosial dan tema yang macam-macam lah. Kelihatannya itu kejadian perjalanan kehidupan Mbak Arjuni. Oke, pengalaman hidup. Dari desa, kemudian kuliah, kemudian jadi dosen, dan setelah jadi dosen ternyata harus mengurus suami, mengurus istri, mengurus karya. Nah, ini akan diungkap dalam cerita seorang perempuan. Sobat Budaya. Nah, ada satu Mas Ganggas. Sebentar, iki janjane narasumber iki ngerti loh, tapi beliau mengemas sebagaimananya biar kalian itu pada penasaran gitu loh, Kandhani wong sosok bocor dhewe. Ya, untuk yang terakhir Mas Ganggas. Iki jenenge du bocoran iki. Berita. Jadi Mas Ganggas itu akan mengangkat perang kembang. Perang kembang. Ya, perang kembang tahu ya. Antara Cakil, pokoknya ada banyak lah pasukan Buto, Cakil dan sebagainya akan diangkat. Aku rasa cerita banyak tentang itu. Waduh, ini ya ben penasaran loh. Ini perang kembang digawe kontemporer. Kontemporer. Bayangkan perang kembang Cakil itu kan gini. Sobat Budaya. Sobat Budaya kuwi wis. Ono sing prapatan, ono sing sejarah, ono sing kehidupan, pengalaman hidup, jalannya kehidupan. Saiki njuk dadi perang kembang, kuwi digawe ning nggon kontemporer akan menjadi seperti apa? Sobat Budaya pastinya akan penasaran, apa ora? Makanya besok menyaksikan ekspresi seni tari kontemporer lintas generasi yang akan diselenggarakan di Konser Hall Taman Budaya Yogyakarta pada tanggal 25 Oktober 2024. 25 Oktober ya, Iya. Wis cedak lho. Itu segera buka-buka, segera tanya-tanya, mencari informasi bagaimana caranya untuk mendapatkan tiket, kue gratis atau enggak. Bisa dilihat di websitenya Taman Budaya Yogyakarta. Kita kulik-kulik. Bisa juga bertanya ke narasumber, informasi lebih lanjut. Ya tidak. Karena itu menjadi sesuatu yang sangat langka. Karena apa? Baru kali ini mulai diadakan pentas tari kontemporer di Taman Budaya di Taman Budaya Yogyakarta. Dan penontonnya tidak terbatas komunitas orang tari. Saya mengharapkan penonton umum pun bisa menikmati. Jadi nanti akan tahu, oh tari kontemporer itu begini ya, tradisi begini. Jadi tidak menutup kemungkinan orang yang tidak paham tari pun bisa datang ke sini. Betul sekali, pokoknya luar biasa sekali. Jangan lupa yo dicatat tanggalnya, tanggal 25 Oktober 2024 di Konser Hall Taman Budaya Yogyakarta jam 19.30. Dan tentunya
Gratis. Kalau perlu pesen sekarang tempat duduknya. Bang Nirawan secara online. Secara online bisa pesen dulu. Free ongkir. Loh, online pesen tempat duduk, tapi datang terlambat wis diduduki orang. Karena apa? Terus nganggo itu loh. Jadi tanggal 25 pentas 24 wis teko karo nggawa templekan. Dijenengi dhewe kayak tamu undangan. Iya, terima kasih sekali Bapak Gito. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk kata-kata untuk pada sobat budaya? Kata-kata mutiara. Asik. Jadi begini, karya tari kontemporer yang digelar oleh Taman Budaya Yogyakarta ini merupakan wadah baru bagi koreografer kontemporer. Tetapi juga merupakan semangat baru bagi pencinta penggemar tari kontemporer. Jangan lupa datang tanggal 25 Oktober jam 19.30 tadi. Oke. Sip. Babe, ada yang ingin disampaikan? Yang jelas silahkan datang. Dari penonton dari komunitas apapun, tidak terbatas oleh komunitas seni tari. Jadi orang umum pun bisa menikmati. Nanti bisa membedakan, oh jenis ini, dan oh ternyata tari kontemporer itu lebih menarik. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih sekali Bapak Gito dan juga Babe Bowo. Sama-sama. Sudah sharing-sharing dan memberikan banyak bocoran, nggak sedikit bocoran tapi banyak bocoran untuk pentas besok tanggal 25 Oktober 2024. Bocoran yang brol. Bocoran yang brol. Nek ora bocor nek iki, Be. Ya brol. Wes jan gitu. Ya, terima kasih sobat budaya dimanapun Anda berada. Kami tunggu besok tanggal 25 Oktober 2024 jam 19.30 tentunya di Konser Hall Taman Budaya Yogyakarta. Iya, untuk jadi seorang seniman, ora usah bingung mikir kowe arep pentas ning ndi, kowe arep yen ning ndi ora usah bingung karena kabeh kuwi wis ana sing mikir atau ade mung garing lakoni karo berkarya. Terus maju, jangan pernah putus asa. Saya Harin Sumona, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Salam budaya, lestari budayaku.